Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau beribadah, dan sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ingatkan lagi kepada adik-adik semua, kita masih harus tetap menggunakan masker ketika kita keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kita harus makan makanan yang bergizi, dan ketika kita keluar rumah, kita menghindari kerumunan dan kita masih harus menjaga jarak. Nah, adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta, bait pertama dan baitnya yang kedua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami semua. Hingga pagi hari ini, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan sertai kami semua, berkati kami semua, sehingga kami berada dalam keadaan yang baik, sehingga kami bisa beribadah, dan ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman yang akan dilayani oleh Kakak Erna. Kakak undang kita untuk menyanyi sekali lagi dari Kidung Ceria nomor 138, Firman Allah Jayalah, bait pertama dan baitnya yang kedua. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang baka. Bait 2. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Silakan duduk adik-adik, dan Kak Erna akan melayani kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami, agar kami mampu untuk mengerti maksud Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak
undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yang berbunyi demikian. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan orang asing di antaramu yang semua tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semua dalam keadaan baik ya. Nah, adik-adik, tema pembacaan kita pada hari ini adalah bersyukur atas tanah. Adik-adik, pagi ini pasti adik-adik semua sudah sarapan ya. Nah, pasti adik-adik semua ada yang makan nasi kuning, nasi goreng, makan roti, minum susu, atau minum teh. Nah, adik-adik tahu nggak semua makanan-makanan ini berasal dari mana? Nah, adik-adik, semua makanan yang kakak sebut tadi, itu semua berasal dari tanaman loh. Misalnya, nasi yang berasal dari tanaman padi, gula yang berasal dari tanaman tebu, roti yang berasal dari tanaman gandum. Nah, adik-adik, semua tanaman ini ditanam dan tumbuh di dalam tanah. Bahkan susu sapi dan daging ayam yang kita makan itu mendapatkan makanan dari hasil tanah loh. Ternyata tanah adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan umat Israel saat itu untuk melaksanakan tahun Sabat. Kak, tahun Sabat itu apa sih? Tahun Sabat adalah tahun di mana umat Israel saat itu dilarang untuk menanam apapun agar tanah bisa beristirahat. Loh, Kak, kok tanah bisa beristirahat sih? Adik-adik, tanah juga perlu untuk beristirahat supaya kandungan mineral di dalamnya bisa pulih kembali, sehingga kesuburan tanah tetap terjaga. Nah, adik-adik, tahun Sabat juga mengingatkan kita manusia untuk mau merawat tanah. Kenapa? Karena tanah adalah pemberian dari Tuhan dan sumber kehidupan bagi manusia, hewan, serta seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Kalau tanahnya rusak dan tidak subur, nanti tanaman yang kita tanam tidak akan menghasilkan apa-apa karena rusak dan mati. Akhirnya apa? Manusia, hewan, dan seluruh makhluk hidup akan kesusahan mencari makanan. Nah, sekarang adik-adik, ada beberapa hal yang dapat merusak tanah. Salah satunya adalah sampah-sampah yang susah terurai,
Misalnya, sampah plastik, baju-baju yang sudah tidak dipakai yang dibuang di sembarang tempat, atau styrofoam. Sampah-sampah ini akan membuat tanah menjadi tercemar dan tidak baik lagi. Oleh karena itu, adik-adik, kita semua harus menjaga dan merawat kebersihan tanah. Jangan pernah membuang sampah dengan sembarangan, baik di tanah maupun di selokan atau air. Buanglah sampah pada tempatnya. Dengan demikian, kita bisa merawat kehidupan tanah dan memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 318. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami tinggikan buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa buat kami yang terlibat dalam pelayanan ibadah hari ini, Bapak Pendeta, pelayan sekolah minggu, pemain musik, dan teknisi. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi, berikan kekuatan iman yang baik supaya kami tetap setia dalam melayani Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami mohon berilah mereka kekuatan dan kesehatan, serta umur yang panjang untuk tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa juga berikanlah mereka perlindungan, kuatkan serta teguhkan hati mereka. Biarkanlah hanya sukacita dari-Mu saja yang menyelimuti hari-hari mereka. Tuhan Yesus, tak luput kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Kami mohon agar pandemi ini segera berakhir, serta jaga dan lindungi kami. Berikan kami tubuh yang kuat dan sehat agar kami boleh terhindar dari virus ini. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, gantikanlah baginya penghidupan yang layak. Kami juga mohon padamu Tuhan Yesus untuk para pemimpin kami, teguhkanlah iman mereka untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Untuk para petugas kesehatan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan, agar mereka tetap dapat membantu dan mengobati orang-orang yang terinfeksi oleh virus ini. Demikianlah permohonan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan
memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria nomor 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Bait pertama dan baitnya yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kakak undang kita untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami baca, kami dengar, itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga itu bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati kami semua. Saat ini kami sudah memberikan persembahan, biarkanlah apa yang kami berikan itu bisa berguna untuk gereja-Mu, terutama gereja GPIB Sola Gracia Marangkayu. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa anak-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah anak-anak yang selalu mau bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi kami, sehingga di saat ini Bapa, kami dari anak-anak-Mu boleh beribadah dengan baik. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan selalu menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Shalom. adik-adik, selamat pagi. Kak Erna Kak Mei mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.